beralih ke topik selanjutnya, ini yang cukup hangat dibicarakan adalah berkaitan dengan Taspen mengusulkan bahwa iuran tabungan hari tua PNS naik ke 7%. Mungkin ini kan juga hubungannya adalah harus berkolaborasi juga dengan Kementerian Keuangan ya Pak. Tapi kalau dari Kementerian Pan-RB sendiri, Bapak Abah sendiri melihat sebenarnya dari usulan ini seperti apa efeknya, dan kira-kira apa yang akan dilakukan Pak? Yeah. Jadi sebetulnya concern kita untuk memperbaiki kesejahteraan ASN itu komitmennya pemerintah itu cukup kuat ya. Ya kemarin Pak Presiden mengumumkan untuk hakim ya, untuk yang lain-lain. Jadi ada dua hal ya. Yang pertama itu adalah aspek penghasilan. Itu ada, sebenarnya kita kan udah punya gaji pokok, ada tunjangan jabatan, ada tunjangan kinerja, ada tunjangan beras, ada tunjangan khusus. Sebetulnya tunjangan khusus itu ya teman-teman yang punya resiko pekerjaannya juga kan ada tunjangan resiko dan sebagainya. Namun itu belum bisa menjamin keberlangsungan ketika pensiun ya. Karena ketika pensiun itu kami dihitungnya itu dari gaji pokok, bukan dari penghasilan. Kalau kita ngacu ke ILO itu kan harusnya di atas 40% dari penghasilan. Kita di bawah 40%, kita itu dari gaji pokok, tapi walaupun 75%, tapi kan kalau dihitung secara total nggak nyampe yang 40% itu tadi. Jadi artinya memang ketika teman-teman bekerja dengan pensiun, antara penghasilan dengan pensiun itu dia sangat jauh. Nah oleh sebab itu tadi misalnya ada usulan untuk penambahan iuran ya memang harus kita kaji dulu dari aspek kebijakannya dan kemampuan keuangan negaranya. Apalagi kita banyak program-program prioritas yang harus kita lakukan untuk kesejahteraan rakyat gitu kan. Itu juga harus jadi yang utama. Jadi kalau menurut saya sih harus kita kaji secara mendalam sehingga ketika Bu Menteri membahas dengan keuangan, dengan instansi terkait dari aspek kebijakannya, itu bisa dilakukan secara terintegrasi dan secara betul-betul utuh pertimbangannya, sehingga dampak-dampak mitigasi resikonya juga itu jadi pertimbangan. Memperkuat latar belakangnya. Betul, betul ya. Karena kalau nggak seperti itu, dan sekarang ini kan sensitivitas untuk hal yang seperti ini juga harus kita pertimbangkan ya di tengah-tengah rakyat, misalnya yang butuh sekolah, butuh meningkatkan taraf hidupnya dan sebagainya. Baik, pertanyaan saya terakhir mungkin ya Pak, untuk menyimpulkan dialog kita pada siang hari ini. Mungkin evaluasi dari Kemenpan RB secara keseluruhan berkaitan dengan program kesejahteraan ASN dan kira-kira apa target-target terdekat yang ingin dicapai Pak? Jadi untuk kesejahteraan ASN ini kami sekarang sedang menyiapkan namanya rancangan peraturan pemerintah tentang penghargaan dan pengakuan. Ya, karena kan sekarang ini kita akuilah bahwa mungkin sistem kepangkatan harus kita selaraskan dengan beban kerja. Kalau pangkatnya ini beban kerjanya harus segini loh, sehingga harga jabatannya segini kan gitu ya. Meritokrasi. Meritokrasinya diterapkan di situ. Jadi kompetisi nih, karena sistem merit harus diterapkan. Yang kedua saat ini kendala kita adalah masih terjadi disparitas penghasilan. Jadi artinya ada misalnya ada dianggap lembaga ini lebih tinggi kok, ini enggak dan sebagainya. Kan itu harus kita payungi semuanya. Yang ketiga ya keterbatasan anggaran lagi ya gitu ya, klasik sebetulnya ya, tapi ya itulah yang terjadi. Tapi kalau misalnya anggaran yang dibutuhkan tapi juga bisa meningkatkan kinerja, kenapa tidak gitu ya. Nah, nanti kuncinya adalah yang diperbaiki bukan hanya sistem penghasilannya, Mbak Dina, tapi juga pensiunnya ya, pensiunnya supaya nanti orang itu bukan saja tadi bahagia ketika bekerja, tapi ketika pensiun pasca pengabdian, dia juga merasa terjamin kehidupannya. Nah, itulah nanti akan kita atur di dalam PP pengakuan penghargaan, di mana itu merupakan mandat dari Undang-Undang 20 2023 tentang aparatur sipil negara. Dan saya kira ini memang jadi dambaan lah. Ya. Di samping juga mungkin ini Mbak Dina, kita juga harus kualitasnya ditingkatkan, ya, tapi kuantitas itu juga mungkin kita akan tekan juga. Kualitasnya semakin bagus, kesejahteraannya semakin bagus, sehingga ada keseimbangan lah antara keuangan negara yang dikeluarkan dengan kualitas aparatur sipil negara dalam melayani publik. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Pak Abah sudah berbagi informasi dan juga perspektif bersama kami dalam Dialog Ekonomi Update CNBC Indonesia. Sehat dan sukses selalu untuk Anda, Pak Abah. Teman-teman juga sukses semua.